kalau di tingkat presiden itu akhirnya tetap nasionalis Pak yang menang akhirnya. Tapi di tingkat misalnya gubernur ke bawah gitu ya, bupati apa gitu, nah itu tuh baru tuh Perda Syariah bermunculan yang begitu-begitu. Nanti jadi gini Pak, misalnya di tingkat internasional. Shalom, Rahayu, buka, gubrak, ulala bebe, haleluya. Wah, kalau mau lihat foto terbaru Bruce Lee ya, yang terlihat sukacita dan bahagia, kecuali badan sakit dikit lah, kena nancak pas lagi main kungfu, bisa lihat tuh di tab community YouTube saya tuh, foto terbaru Bruce Lee. Ngomong-ngomong, terima kasih nih Pak Matias Tamba ya, udah sebut nama channel Susu, udah wah, luar biasa nih ya. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Paul ya, saya pasang foto Pak Paul juga nih kadang-kadang kan ya, sekali dua kali di channel YouTube saya. Kalau waduh, saya dengar-dengar kalau fotonya kurang ganteng nanti suruh bayar satyau ya Pak. Waduh. Iya, wah. Nanti jatah short time gue ludes loh. Bayar strike loh. Wah, jatah short time gue ludes nih. Enggak, maksudnya bukan gitu Pak. Maksudnya buat beli susu Pak, buat beli susu bukan buat short time Pak. Kaget juga ya Pak ya. Kalau main charge gitu ya Pak ya, pay per upload kalau bahasa Koreanya. Itu saya ngeri banget Pak dengerin tadi Pak. Ternyata roh mamon itu sangat kuat sekali ya Pak ya. Dan motivasi di YouTube ini di dunia dalam tanda kutip Christuber ini sudah sangat melenceng ya Pak ya. Ya salah paham ya, bahwa motivasi saya di YouTube ini tuh mungkin adalah kalau saya boleh sebut Kick-Ass, Champagne, Flash, jam tangan 15 miliar, Rolls Royce, private jet. Semua itu ada sih saya nggak nolak ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak habis pikir Pak, jika yang dikejar dari hanyalah Kick-Ass, Champagne, Flash, sementara Kilapah mengintip ya di permukaan ya, seperti yang kita sangat khawatir sekali. Itu momennya ya Pak ya, kita waktu-waktunya untuk gubrak-gubrak, suarakan bersama untuk mencegah itu terjadi. Malah mengadakan program pay per upload itu Pak, itu gila sadis banget ya Pak ya, benar-benar saya nggak habis pikir Pak ya. Terus mengenai Kilapah ya Pak ya, yang kedua dan terakhir nih, di YouTube saya sebelum ini tadi saya kan gubrak-gubrak seperti yang tadi Matias Tamba udah sebut ya, mengenai Kilapah tahun 2024 dan sebagainya. Perspektif yang menarik ya dari teman-teman yang A1 semua. Kalau nggak percaya coba deh abis live ini nonton live saya hari ini, diskusinya, line up-nya luar biasa tadi ya, puji Tuhan. Jadi kesimpulan ya, saya pengen tahu perspektif Pak Paul mengenai hal ini ya. Dari diskusi tadi saya bisa menyimpulkan akhirnya karena kita para Christuber yang masih tulus, serius dan baik hati, yang saya nggak tahu tinggal berapa yang tersisa ya Pak ya yang seperti ini, dan tentunya ujung tombaknya ya yaitu Bapak Paul sendiri. Begitu ada persekusi misalnya ya ke minoritas atau tanda-tanda pergerakan Kilapah, kan langsung tuh digubrak-gubrakin sama Pak Paul ya dan semua Christuber yang tersisa. Akhirnya kayaknya Kilapah masuknya gini Pak, akhirnya Pak di tanah air. Status quo-nya tuh akhirnya gini Pak, kalau di tingkat presiden itu akhirnya tetap nasionalis Pak yang menang akhirnya. Tapi di tingkat misalnya gubernur ke bawah gitu ya, bupati apa gitu, nah itu tuh baru tuh Perda Syariah bermunculan yang begitu-begitu. Nanti jadi gini Pak, misalnya di tingkat internasional nih, nanti kalau meeting sama PBB apa segala macam, nanti yang dimunculin tuh orang-orang yang bisa pakai dasi rapi, penampilan modern gitu Pak. Nah, tapi di tingkat masyarakat lokal terutama ini nih yang prominent nanti yang macam-macam Bang Toib gitu nanti. Jadi intinya gini Pak, yang saya lihat nanti akhirnya mirip Pakistan sekarang gitu loh Pak, status quo-nya nanti kalau dalam tanda itu berusahanya di situ Pak. Jadi dibikin jadi semi Kilapah tapi lebih di gitu lagi Pak. Kalau itu gimana Pak, menurut pendapat Pak Paul tanggapannya? Ya Pak. Tuhan Yesus makanya yang kita serang, kalau sekarang itu sudah terjadi secara nasionalis, nasionalis yang menang. Tetapi di daerah itu khilafah. Sekarang ini sudah begitu. Nah, itu tuh. Tapi target mereka adalah mengambil alih negara secara nasional supaya di dunia internasional mereka bisa ambil alih. Dan itu bahaya sekali. Itulah sebabnya kita warning khilafah ini. Karena 2024 ini ya, ini menjadi pertaruhan mereka. Mereka akan sebarkan ketakutan, mereka ingin mengambil alih tanpa pertumpahan darah. Sekali lagi, kalau pertumpahan darah mereka yang rugi. Kalau sampai terjadi pertumpahan darah mereka yang rugi karena
wah itu selesai langsung bubar. Jadi kalau ada pertumpahan darah 2024, yang diuntungkan justru yang nasionalis. Tetapi Indonesia bisa bubar. Nah, tapi khilafah jelas diambil, jemput semua langsung, diambil semua, diangkut semua. Ya kan, kemarin kan kita dengar informasi dari Pak Jenderal Tobing. Amerika kemarin cuma setengah jam, Amerika ke Indonesia cuma setengah jam, selesai itu kapal induk datang. Belum lagi Cina. Itu TKI, TKE, TKW, TKA, TKA itu, ya mereka cuma tinggal ganti seragam jadi, ya. Karena ada berapa ratus juta itu tentara Cina itu, ya, dan mereka dikaryakan persis seperti zaman Soeharto. ABRI itu bisa ada ini kan, ABRI itu bisa masuk desa, bisa bangun masjid, bisa bangun selokan, bisa bangun waduk, bisa bangun macam-macam, dikaryakan. Nah, itu yang sekarang sudah terjadi adalah khilafah di setiap daerah-daerah. Aceh sekarang sudah 100% khilafah. Padang lagi minta, ya kan? Jawa Barat sedang produksi hukum-hukum itu. Tadi yang Pak Julius tadi bilang, partainya Kristen dulu kan, tapi dealnya sama PKS kan kurang ajar, laknat, biadab kan. Partainya Kristen, tapi dia kerja sama-sama PKS kan kurang ajar. Itulah politik, makanya kurang ajar. Nah, demi dapat uang tadi, supaya dapat bocorin uang dari anggaran. Itulah sebabnya, jangan bawa-bawa agama dalam politik, dan itu yang dimaui. Mereka khilafah tidak takut dengan partai Kristen. Yang dia takut adalah orang-orang seperti Ahok. Orang Kristen yang nasionalis, orang-orang kayak Jenderal Tobing ini, yang punya peranan, yang ditakuti makanya dikebiri. Makanya tadi kita bilang daripada nungguin BPIP, jangan-jangan BPIP udah khilafah juga. Ya kita terbitin sendiri, makanya ini saya Pak Putih harus segera meeting kita untuk ini ya, supaya buku Pancasila ini benar-benar tadi ya, rektor-rektor juga dikasih. Itu harus benar ya. Kita kalau perlu kita pikir gimana caranya deh biar bisa bikin seminar di kampus-kampus deh Pak Putih. Untuk buku Pancasila ini bikin seminar menarik, ya kan? Ini kan ada Ibu Novita kan juga singer juga. Ya kalau perlu kita itu lagi kemarin Purwacaraka juga diundang lagi kan, dari kampus ke kampus kita kalau perlu kita begitu, kita kampanye dari kampus ke kampus. Itu akan menggugah kok, saya yakin kok. Apalagi seorang Jenderal Tobing. Ya saya kira yang bisa kita lakukan dengan begitu, kita sementara begitu caranya, ya kan? Karena nampaknya kemarin aja dari undangan-undangan para jenderal itu yang serius benar-benar niat datang Pak Panjaitan justru, makanya saya cukup kaget. Pak Panjaitan ini siapa ya? Kok bisa sampai segitunya mentingkan gitu loh, mentingkan buat datang. Nah itu gitu Pak Susu. Jadi memang kekhawatiran itu harusnya kita bukan kita takut, tapi justru kita siapin. Kita persiapkan. Wah, saya ngapain coba di sini? Ya tiap hari sudah babak belur gitu, tiap pagi saya ya kan ada pekerjaan, masih ada sekolah, masih ngajar, saya masih sisihkan waktu sedemikian rupa sebisa mungkin. Demi apa? Karena inilah Indonesia yang kita cintai ini. Ya kan? Di sana tempat lahir beta kan? Dibesarkan Bunda